Ya, shalom buat kita semuanya. Apakah suara saya kedengaran? Ya, puji Tuhan, terima kasih untuk doa-doa yang sudah disampaikan. Terima kasih Ibu Sansan dan juga Ibu Sondang. Ya, saya bersyukur bisa kita ketemu kembali di awal yang baru ini, ya tahun yang baru 2024 ya. Kita patut bersyukur kita bisa ketemu kembali meskipun masih seputar layar ya, layar laptop, layar HP dan lain sebagainya ya. Tetapi meskipun jauh di mata, dekat di hati. Amin ya Pak Nick ya. Puji Tuhan ya. Terima kasih juga untuk Pak Daud untuk puji-pujian ya. Saya juga berterima kasih untuk Pak David yang memberikan kesempatan buat saya. Tadi malam sekitar jam 9 lewat 40 menit beliau hubungin saya. Harus menggantikan Pak Suryanta karena beliau ada tugas yang sangat mendesak. Ya, puji Tuhan ya. Saya ingat firman Tuhan, kita harus siap sedia dalam memberitakan firman Tuhan, mau baik atau tidak. Waktunya kita harus siap sedia. Saya juga minta maaf kalau selama ini kurang aktif ya, karena memang kesibukan setiap pagi biasa ada tugas rutin untuk antar anak-anak. Dan selama ini juga memang saya berusaha ikut meskipun di jalan saya pakai earphone, tapi ternyata ada efek yang buruk juga buat telinga. Tiba-tiba telinga saya sebelah kiri ada masalah dan saya harus ke THT dan beliau dokter mengatakan bahwa tidak boleh sering pakai earphone, akan merusak pendengaran. Karena saya pakai motor jadi saya harus bertanding dengan suara kendaraan di jalan, jadi volumenya agak tinggi. Ya boleh saja kita pakai tapi jangan volume tinggi. Tapi bagaimana dalam yang namanya dalam perjalanan ya otomatis kita harus membesarkan volume supaya kita juga bisa mengikuti ibadah. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu, kita sekali lagi kita bersyukur sudah Tuhan izinkan kita melewati beberapa hari di tahun yang baru ini. Pada kesempatan ini saya menyampaikan renungan singkat yang terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai ayat 47. Saya bacakan kepada kita dan Bapak Ibu boleh mengikuti di rumah masing-masing dengan judul perikop Cara Hidup Jemaat yang Pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ya, puji Tuhan ya. Saya bisa juga mengikuti ini, bisa on cam karena memang anak masih libur. Nanti kalau udah aktif lagi Pak David agak susah lagi Pak. Ya memang ada yang satu anak pertama udah masuk tapi bisa jalan sendiri naik Jaklingko. Pagi-pagi jam 5 juga tadi saya udah antar istri dulu. Jadi mohon maaf untuk selanjutnya kalau tidak bisa ikut rutin ya. Saya juga senang mengikuti doa ini, membangun iman ya, melalui kesaksian, melalui pujian, melalui firman itu kita diisi terus ya. Baik, dari kebenaran ini saya coba untuk share yang menjadi bahan ya renungan kita ya. Apakah sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah kelihatan ya. Nah, dari kebenaran yang telah
tadi kita bacakan bersama, maka saya memberikan tema yaitu membangun persekutuan yang kuat dan berkenan di hadapan Tuhan. Sekali lagi, membangun persekutuan yang kuat dan berkenan di hadapan Tuhan. Membangun berarti ada usaha, ada sikap dari kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tidak bersifat pasif, tidak hanya berserah begitu saja, tetapi ada inisiatif, ada proaktif dari sisi kita, sehingga hal persekutuan itu bisa terbangun kuat adanya. Dan tidak cukup hanya membangun persekutuan yang kuat, yang gagah, yang besar, ya, tetapi harus juga berkenan di hadapan Tuhan. Saya sangat senang mengenai perkenanan di hadapan Tuhan ini yang paling penting, ya, bukan hanya saja kita berkumpul, bukan hanya saja kita bersekutu, tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah persekutuan kita itu, komunitas kita itu, ya, kumpulan kita itu berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Dalam kebenaran firman Tuhan, berusahalah untuk senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Inilah yang Tuhan inginkan dari setiap kita. Nah, kalau sudah berkenan di hadapan Tuhan, maka persekutuan yang kita bangun itu cocok dengan Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, dan memuliakan Tuhan dan menyenangkan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat ini, bagaimana caranya untuk kita membangun persekutuan yang kuat di hadapan Tuhan, ya, yang kuat dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, cara yang pertama yaitu berdasarkan ayat tadi yang kita baca di dalam ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Cara yang pertama untuk membangun persekutuan yang kuat dan berkenan kepada Tuhan adalah bertekun dalam pengajaran. Kata bertekun dalam bahasa Yunani proskartereo, yang artinya dilakukan secara terus-menerus, secara kontinu, ya. Nah, itu sebabnya kalau kita perhatikan konteks ini, di mana tidak lama setelah rasul-rasul menerima pencurahan Roh Kudus, dan pada saat itu ada sindiran bahwa mereka sedang mabuk, dan seketika itu juga Rasul Petrus berdiri dan berkhotbah. Khotbahnya begitu tajam, kuat sekali. Ya, dia suruh orang lain bertobat, berbalik dari jalan yang tidak benar. Ya, khotbah ini tidak menyenangkan telinga, Bapak Ibu. Ya, itu sebabnya para imam, ya, para tokoh-tokoh pada saat itu mereka iri hati, marah, bahkan mau menangkap Petrus, bahkan hendak dibunuh. Ya, tetapi Petrus yang penuh dengan Roh Kudus itu, dia dengan tegas selalu menyampaikan kebenaran Allah. Pengajaran yang kuat itu, pengajaran yang sehat itu, yang alkitabiah itu, apapun resikonya. Ya, dan pada saat dia sampaikan firman, ayat yang ke-41, orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kurang lebih sekitar 3.000 jiwa. Wow, keren banget. Ini pertumbuhan jemaat yang begitu signifikan. Nah, konteks ini sebenarnya menjadi pedoman bagi gereja Tuhan, bagi pelayan-pelayan Tuhan, bagaimana membangun persekutuan yang kuat di hadapan Tuhan dan tentunya berkenan kepada Tuhan. Ya, ini harusnya menjadi fondasi gereja Tuhan. Nah, itu sebabnya di dalam kitab Wahyu, khususnya di jemaat Efesus, Tuhan ingatkan supaya orang Efesus, jemaat Efesus kembali kepada jemaat kasih mula-mula, maksud saya. Harus kembali kepada kasih mula-mula. Nah, kalau kita perhatikan ini jemaat mula-mula begitu tekun di dalam pengajaran. Pengajaran siapa? Pengajaran rasul-rasul yang mereka dengarkan dari Tuhan Yesus. Yang Tuhan berikan melalui inspirasi, melalui pengilhaman Roh Kudus, bukan pengajaran yang ece-ece. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita
jangan hanya mau khotbah-khotbah yang mengenakan telinga kita, yang membuat kita ketawa-ketawa, ya, di dalam ibadah ketawa begitu luar biasa, tapi setelah itu kita lupa. Ketika kita masuk di dalam kehidupan kita sehari-hari, begitu cepatnya kita mengalami putus asa. Kenapa? Karena tidak berakar di dalam pengajaran. Pengajaran, pemahaman yang benar akan menentukan respon kita terhadap kehidupan ini. Di tahun yang baru ini, baru 4 hari kita memasuki tahun yang baru, masalah tetap ada, Bapak Ibu. Ya, persoalan tetap ada. Ya, begitu banyak terjadi isu sana sini. Tetapi saya terlalu yakin kalau kita hidup dalam pengajaran yang sehat, pengajaran yang kuat, kita akan mampu menghadapi apapun yang terjadi. Kenapa? Ya, firman Tuhan itu yang menguatkan kita. Nah, itu sebabnya kadang kita sebagai hamba Tuhan, sebagai pembicara, ya, kalau kita diminta untuk menyampaikan di beberapa tempat, entah itu persekutuan, acara, dan ibadah, ya, terkadang kita mendengar entah itu yang memanggil bagian koordinator ibadah dan sebagainya, Pak, tolong ya firman Tuhan jangan lama-lama, karena masih banyak acara bebas. Jadi acara bebasnya yang terlalu banyak. Ya. Nah, terkadang ini bukan saya menghakimi dan sebagainya. Itu oke-oke saja, fine saja ya untuk kita mengalami sukacita dan sebagainya. Tapi terkadang acara bebas ini mengalahkan yang tadinya firman Tuhan. Lupa firman Tuhan yang kita dengar hanya 15 menit demi mempertahankan acara bebas. Ya. Itu yang akhirnya yang ada gitu. Nggak usah lama-lama, Pak. Padahal harus kita tekun dalam pengajaran secara terus-menerus. Kenapa jemaat mula-mula kuat walaupun begitu banyak tekanan? Mereka dikejar-kejar mau dibunuh. Kenapa mereka kuat? Karena bertekun dalam pengajaran. Para teroris kenapa mereka berani bunuh diri? Karena selalu didoktrin setiap saat. Sehingga mereka berani bunuh diri. Nah, kita sebagai orang percaya harusnya kita juga berani hidup radikal di dalam iman kita. Harus berani menyatakan iman kita. Kalau kita tetap kuat dalam pengajaran, pasti berani. Kenapa? Karena kita terus hidup dalam kebenaran. Nah, ini yang pertama ya. Jadi bertekun dalam pengajaran yang sehat tentunya, yang berdasarkan firman Allah. Karena kalau kita perhatikan dari awal mulanya jemaat mula-mula ini terbentuk sampai saat ini, bahkan sampai di mana nanti akhir hidup ini akan kita berhadapan dengan pengajaran yang berbagai macam. Ya, entah dia hamba Tuhan dari mana dan sebagainya, dia bungkus dengan istilah-istilah firman Tuhan, istilah-istilah rohani. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Nah, itu sebabnya kita harus terus tekun dalam pengajaran. Kita harus terus rajin baca Alkitab. Kita harus rajin dengar firman Tuhan dengan baik. Sehingga ketika datang pengajaran yang tidak sehat itu, kita bisa membedakan. Bagaimana bisa kita membedakan pengajaran yang sehat dan yang tidak? Kalau kita tidak tekun dalam pengajaran yang sehat. Orang bisa membedakan mana uang palsu dan mana uang asli. Ya, orang itu bisa membedakan. Kenapa? Karena dia sering melihat uang asli. Ya, betul nggak Ibu Sondang? Udah biasa pegang uang asli, tiba-tiba ada yang membeli kue sama Ibu Sondang. Ini kayaknya ini bukan uang asli. Kenapa? Udah biasa memegang uang asli. Nah, kita sebagai orang percaya, sebagai pelayan Tuhan, kalau sudah terbiasa dengan pengajaran yang sehat, pengajaran yang membangun iman, yang alkitabiah, maka kita bisa membedakan, oh ini kayaknya ajaran ini nggak sehat. Meskipun dia ngaku-ngaku dia seorang nabi, rasul dan sebagainya, kita bisa membedakan. Dan selanjutnya, yang kedua, cara yang kedua yaitu hidup dalam doa. Nah, di ayat yang sama, khususnya di bagian terakhir itu berdoa. Berdoa saya kasih kepanjangan, ya singkat, berserah dalam otoritasnya Allah. Pada saat itu memang begitu banyaknya tekanan, ya,
intimidasi terhadap orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Maka jalan terbaik yang dilakukan oleh pengikut Tuhan Yesus pada saat itu adalah mereka selalu berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, doa ini jalan yang paling terbaik pada saat kita ada di dalam masalah. Ya, kita sedang menghadap yang namanya pemilu, begitu banyak janji sana sini. Ya, kalau kita menaruh harapan kita pada orang-orang yang berjanji, kita akan kecewa ketika mereka tidak memenuhi apa yang menjadi harapan kita. Tapi saya terlalu yakin bahwa hanya di dalam Yesus Kristus ada harapan yang pasti. Itu sebabnya kalau seandainya nanti mungkin orang yang kita pilih tidak memenuhi apa yang menjadi harapan kita, jangan kita kecewa. Saya melihat berita di salah satu tempat disediakan tempat khusus untuk mereka yang kalah karena tidak menang melalui caleg dan lain sebagainya, ya, untuk pemulihan. Ya, tidak sedikit yang stres, depresi, dan bisa saja bunuh diri. Dulu pernah terjadi beberapa tahun yang lalu, seorang gembala mencalonkan diri menjadi anggota DPR, lalu tidak lolos. Akhirnya beliau stres dan meninggalkan jemaat, kabur, meninggalkan istri. Ya, nah, kenapa menaruh harapan pada hal-hal yang tidak pasti? Ya, kita harus menaruh harapan kita kepada Tuhan melalui doa. Ya, kita harus bertekun, sekali lagi bertekun dalam doa ini harus terus-menerus. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17 berkata, tetaplah berdoa. Wow, doa pagi kita di GBI Bethel sampai saat ini masih ada. Wow, ini keren banget. Ya, kenapa? Karena kita bertekun dalam doa. Di dalam doa itu kita mengalami kekuatan, ada kuasa, bahkan di dalam doa itu ada inspirasi-inspirasi yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Ada ide-ide baru yang Tuhan berikan kepada kita. Itu sebabnya seorang pelayan Tuhan kalau malas berdoa, menurut saya perlu bertobat. Ya, karena di dalam doa itu kita mengalami Tuhan. Yesus Kristus saja sebagai Tuhan di tengah-tengah kesibukan pelayanan pada saat itu begitu banyak orang yang mencari beliau. Tetapi Tuhan tidak tergiur dengan jadwal yang begitu banyak, begitu padat. Tuhan tetap konsisten di dalam hubungannya dengan Bapa. Kalau Yesus saja sebagai Tuhan yang punya segalanya masih memberikan waktu untuk doa, lalu kenapa kita seringkali punya alasan tidak ada waktu untuk doa? Ya, Bapak Ibu, itu yang kedua, hidup dalam doa. Yang ketiga, menjaga kesatuan di antara anggota komsel, anggota komunitas kita, anggota sesama jemaat. Di ayat yang ke-44 firman Tuhan berkata, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan kita harus menjaga kesatuan kalau kita mau membangun persekutuan yang kuat dan berkenan kepada Allah. Kesatuan ini, unity ini menjadi doa Tuhan Yesus di dalam Yohanes, ya, pasal yang ke-17. Tuhan berkata bahwa Bapa, satukanlah mereka seperti aku dengan Bapa menjadi satu. Karena di dalam kesatuan itu Bapa dipermuliakan. Tuhan tidak dipermuliakan dengan talenta, dengan karunia yang kita miliki, dengan jadwal pelayanan yang hebat dan sebagainya, jam terbang yang begitu padat sekali, kita memiliki gereja yang megah dan sebagainya. Tidak dimuliakan Tuhan di sana. Tapi Tuhan akan dimuliakan bila umat Tuhan, pelayan Tuhan, orang percaya bersatu di dalam Tuhan. Itu sebabnya gembala kita, Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham, Master Teologia, memberikan kepada kita istilah salam sehati. Kesehatian begitu penting. Orang percaya akan kuat menghadapi goncangan apapun, walaupun diteror sana sini. Tapi kalau bersatu, maka orang percaya akan kuat menghadapi hal tersebut. Begitu juga di dalam keluarga, di dalam gereja Tuhan, bahkan di dalam pribadi kita. Kalau kita bersatu di dalam Tuhan, kita akan kuat. Bersatu ini akan terwujud bila ada kerendahan hati. Tapi kalau masih sombong, susah sekali, ya. Orang yang sombong susah bersatu. Dia merasa hebat dirinya, dia merasa dirinya lebih baik, lebih benar dan sebagainya. Kita harus rendah hati.
dan mematikan yang namanya kepentingan pribadi. Di dalam komunitas, kalau masih ada yang namanya memperjuangkan kepentingan pribadi, yang ada kekacauan, yang ada iri hati, cemburu, rakus, dan lain sebagainya, mau menang sendiri. Tapi kita harus mematikan kepentingan pribadi, tetapi kita harus pupuk, kita hidupkan, kita wujudkan kepentingan bersama, dan pada akhirnya kemuliaan bagi Tuhan. Wow, saya sangat percaya kalau kita wujudkan hal ini, gereja Tuhan, gereja yang berkenan kepada Tuhan. Tadi Ibu Sondang berdoa untuk jiwa-jiwa, dan di dalam kesatuan ini, maka orang-orang di luar sana, orang dunia melihat orang Kristen itu bersatu. Wow, mereka akan tertarik bagi Kristen. Mereka akan melihat Kristus di dalam kesatuan itu. Dan akhirnya mereka percaya kepada Yesus. Tapi kalau orang Kristen saling menjelekan, di antara pelayan saling menjelekan, memfitnah, merendahkan, ingin menang sendiri, bagaimana orang tertarik dengan kekristenan? Dan yang keempat, yaitu adanya kepedulian satu sama lain. Di ayat yang ke-45, dan selalu ada di antara mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, cara yang keempat untuk membangun persekutuan yang kuat dan berkenan kepada Tuhan tidak bisa tidak adanya kepedulian satu sama lain. Ada kasih, care, ya. Kalau tidak ada ini, maka persekutuan itu tidak akan kuat. Ya, tidak ada perbedaan, tidak ada istilah kaya miskin, tidak ada istilah wah ini gelarnya berden dan sebagainya. Melayani bukan karena gelar, melayani bukan karena jabatan, posisi, kedudukan, bukan. Tapi melayani karena ada kasih, ada hati yang sudah dilawat oleh Tuhan, hati yang mau melayani, hati yang peduli kepada siapapun. Ya, bukan hanya kepada orang tertentu. Kalau orang tertentu kita kayaknya waduh care banget, waduh dekat sekali, kita sambut, kita cium dan sebagainya. Giliran datang yang satu kita cuekin hanya karena dia orang yang tidak punya. Hanya karena dia seorang pelayan yang biasa. Tidak demikian jemaat mula-mula, mereka bersatu. Mereka mempertahankan yang namanya kasih Kristus itu. Mereka sadar betul bahwa siapa mereka. Mereka bukan siapa-siapa. Semuanya kita diciptakan dari debu. Sesama debu tidak ada yang namanya diizinkan persaingan. Orang sama-sama debu kok ngapain kita harus sombong-sombong. Semuanya dari debu dan kembali kepada debu. Kalau saat ini kita dipercayakan lebih, Tuhan punya rencana supaya kita melengkapi yang kurang. Itu yang mau. Kalau diberikan karunia lebih, ya kita harus melengkapi, bukan untuk sombong-sombongan. Ya, kalau kita diberikan pengetahuan lebih, bukan untuk sombong-sombongan, tapi kita berbagi. Nah, sekali lagi, kepedulian ini ada bila ada kasih Kristus dalam hidup kita. Saya terlalu yakin, orang yang menerima Yesus Kristus, dia pasti punya kasih. Tapi kalau dia mengaku-ngaku percaya kepada Yesus, tapi tidak peduli, hanya untuk memikirkan diri sendiri, atau memilih-milih orang, saya ragu apakah dia betul-betul menerima Yesus sebagai juru selamat secara seutuhnya. Tapi orang yang sudah menerima Yesus seutuhnya pasti hidup di dalam kasih Kristus. Hidupnya dibungkus dengan Kristus. Bingkai hidupnya itu, warna hidupnya itu, kehidupannya, sikapnya, karakternya, kata-katanya penuh dengan kasih. Kasih tidak mementingkan diri sendiri. Kasih menutupi segala kesalahan. Kasih menyatukan segala perbedaan. Itu sebabnya Tuhan selalu berkata, ya, harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Dalam Korintus juga berkata, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam kasih. Karena dengan kasih ini kita melakukan dengan tulus. Dengan kasih kita akan kuat. Dengan kasih bisa kita mengucap syukur. Bapak Ibu, yang terakhir, kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Yang kelima, menjaga konsistensi dalam beribadah.
Nah, ini seringkali kegagalan beberapa orang Kristen bicara masalah konsisten. Awal mulanya, waduh, menggebu-gebu seperti soda pada saat dibuka luar biasa. Tapi setelah itu ada masalah ciut. Setelah itu tidak lagi kelihatan. Tapi kita harus menjaga konsistensi dalam beribadah. Di ayat 46, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ayat 47, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Amin, Bapak Ibu. Ya, kalau percaya, Bapak Ibu berikan jempol di layar bahwa kita harus menjaga supaya kita tetap konsisten, dan inilah yang Tuhan cari. Kalau kita tidak konsisten, maka kita akan gagal. Dan orang tidak terlalu percaya kepada kita kalau kita berubah. Ya, berubah ke arah yang lebih baik, oke, no problem. Tapi kalau berubah tidak punya pendirian, maka kita akan tidak punya kepastian di dalam Kristus Yesus. Kiranya firman Tuhan ini meneguhkan kita, dan yang menjadi close statement di pagi hari ini. Ya, sama-sama kita baca. Wah, sorry. Saya jadi lupa ini. Bagian ke-6, menjadi saksi bagi Kristus. Ya. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Jadi kalau kita mau membangun persekutuan yang kuat dan berkenan di hadapan Tuhan, harus menjadi saksi bagi Kristus. Kita melakukan amanat agung, dan pada akhirnya persekutuan kita akan terus bertumbuh, baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Ya, ini close statement-nya. Boleh kita baca secara bersama-sama. Persekutuan yang kuat dan berkenan kepada Allah adalah persekutuan yang dibangun di atas kebenaran firman Tuhan. Tetap semangat. Terima kasih. Selamat tahun baru. Haleluya. Immanuel. Kiranya firman ini meneguhkan kita dan menguatkan kita untuk memasuki tahun yang baru ini. Tuhan memberkati.